Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, everybody, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan teman-teman semua grade 4A selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya selalu semangat ya belajarnya ya. Insya Allah sebentar lagi kamu semuanya sudah masuki PTS nanti, penilaian tengah semester. Nah, kita memasuki pelajaran bab 10. Nah, di sini tentang bersuci dan hadis. Nah, teman-teman semua dibuka bukunya ya. Dibuka bukunya halaman 101. Sudah? Kalau sudah 101 kita berdoa dulu, teman-teman, diikuti ya. Ketika berdoa, mohon semuanya berdoa dengan khusyuk, berharap mudah-mudahan harapannya adalah kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berdoa ya. Al-hadis ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di situ di buku kamu sudah terlihat ya, atau di layar HP kamu, pelajaran 10 bersuci dan dari hadas. Nah, bersuci dari hadas. Nah, tadi Mister bacanya dan ya, I'm sorry. Nah, di sini memahami hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kita pelajari ya. Tahukah kamu arti hadas apa, teman-teman? Ada di situ. Kita baca yuk bersama-sama. Nah, hadas artinya keadaan tidak suci, dalam artian nggak punya wudu. Nah, di situ ya. Hadas artinya keadaan yang tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak sah atau dilarang untuk melakukan ibadah tertentu. Di antara ibadah yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim yang berhadas adalah sholat, tawaf. Tawaf itu ketika haji ya. Membaca Al-Quran gak boleh itu, teman-teman. Makanya teman-teman ketika baca Iqra dengan Mr. Yazid atau Mr. Jun, nah itu teman-teman harus punya wudu ya. Harus punya wudu, harus suci. Terus atau yang lainnya. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang kita masuki hadas kecil. Tadi hadas artinya sudah tahu ya, harus diingat-ingat. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang harus berwudu. Jika ingin melakukan ibadah sholat, tawaf, membaca Quran dan lain sebagainya macamnya, cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu atau bertayamum jika tidak ada air atau sakit. Nah, di antara hal-hal yang menyebabkan hadas kecil atau yang membatalkan wudu sebagai berikut. A. Adanya sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul, seperti mohon maaf buang gas. Nah, ya. Itu atau keluar angin ya,
Ya seperti itu. Tuh harus wudu. Ketika mohon maaf buang gas itu harus wudu lagi. Terus pipis, nah harus wudu. Terus buang air besar juga harus wudu. Hilang akal baik karena tidur atau sebab lain seperti mabuk atau gila. Wah mabuk oh jangan ya teman-teman ya, apalagi gila. Naudzubillah min zalik. Nah, ketika tidur, nah itu tidurnya lama apalagi tidurnya memang telentang. Ketika tidur telentang pasti mohon maaf bokong kita itu pasti mengangkat, khawatirnya kita buang gas juga. Tidur ya, tidur itu juga harus wudu. Sesudah bangun tidur juga harus wudu ya. Terus bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Apa bukan mahramnya sesama teman, nggak boleh bersentuhan ya. Terus kalau misalkan nama saudara sekandung boleh, misalkan kakak dengan adik itu boleh, nggak apa-apa ya. Itu keluarga. Terus yang keempat atau bagian D, menyentuh atau memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan dan tanpa penghalang. Jadinya artinya ketika kalian sudah wudhu, kalian memegang bagian belakang tanpa ada penghalang, tanpa ada bahan baju atau tanpa ada bahan celana di situ. Nah itu nggak boleh ya, harus wudhu lagi. Yang disentuh itu kubul atau dubur sendiri atau orang lain, apalagi orang lain jangan. Ya, seperti itu hadas kecil yang diantaranya menyebabkan hadas kecil ada 4 tadi ya. Nah selanjutnya di sini halaman 40 102 halaman 102 hadas besarnya. Sekarang hadas besar teman-teman. Adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang mandi junub atau janabah. Janabah bukan jenajah ya. Jika ingin melakukan ibadah sholat, tawaf, membaca Quran atau yang lainnya, cara bersuci dari hadas besar adalah nih cara bersucinya dengan cara mandi janabah, mandi wajib ya, atau bertayamum jika tidak ada air atau sakit ya. Allah berfirman di situ, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub maka mandilah ya. Al-Maidah ayat 5 sampai 6. Nah di situ. Surat kelima ayat 6. Di antara hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah sebagai berikut. Hadas besar nih, meninggal dunia, orang yang meninggal dunia fardu kifayah hukumnya harus dimandikan ya. Orang mati syahid tidak wajib dimandikan. Mati syahid itu berjuang di agama, membela agamanya. Misalkan peperangan zaman dulu banyak perang ya. Nah itu sama seperti itu ya, mati syahid. Haid. Nah haid itu untuk perempuan, yaitu keluarnya darah yang dialami wanita dewasa setiap bulannya. Jadi yang cowok nggak paham tuh ya, nggak tahu. Nah yang selanjutnya nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu yang melahirkan. Nah habis melahirkan tuh ibu kita itu harus mandi wajib. Nah teman-teman nggak boleh tidak sopan, durhaka apalagi sama orang tua, terutama ibu ya. Itu karena yang melahirkan kita teman-teman. Nah gitu. Nah kegiatan 1 di sini, tulis ayat Al-Quran yang memerintahkan mandi janabah. Nah yang tadi, yang wa in kuntum, yang Al-Maidah yang di sini ya, ada tuh yang di buku kamu ya, yang barusan. Tulis ayat tersebut di buku tulis kamu beserta artinya. Uji diri 1, apa saja yang keluar dari dubur. Nah itu kamu kerjakan di sini ya. Uji diri 1 kerjakan di sini. Oke, bagian selanjutnya bagian B. Nah materi dikit teman-teman, kita selesaikan bab 10. Nah di sini mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah di sini ada hadas kecil, berwudu. Seseorang yang berhadas kecil jika ingin membaca Quran, sholat, terus tawaf ya, itu juga harus berwudu. Artinya membasuh anggota badan. Itu berwudu artinya membasuh anggota badan ya, tertentu yang telah ditentukan oleh syarat dengan air yang suci dan mensucikan. Tata cara berwudu telah kamu pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Sebelum melakukan wudu, orang yang berhadas kecil diwajibkan beristinja atau ibaratnya cebok. Nah itu nama istinja, itu cebok ya, terlebih dahulu. Istinja artinya membersihkan dubur atau bagian yang habis pipis dari kotoran dengan menggunakan air. Nah nggak ada air bisa batu, nggak ada batu atau dengan keduanya ya. Jika tidak ada air untuk berwudu atau dalam keadaan sakit yang mengharuskan tidak boleh kena air, misalnya sakit nggak boleh kena air, maka cara bersuci dari hadas kecil bisa dengan tayamum. Tayamum artinya bersuci dengan menggunakan debu yang suci mensucikan.
Orang yang melakukan tayamum hendaknya berniat akan melakukan sholat. Contoh niat lafal tayamum di sini. Nawaitu tayammuma li istijahati sholati lillahi ta'ala, ya. Bacanya pelan-pelan saja biar bisa, ya. Nah, Mister ulangi. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk menunaikan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, berikut tata cara bertayamum. Tangannya ke lantai atau ke tembok, ya. Menempelkan kedua telapak tangan dengan debu, mengusapkan ke wajah seperti basuh wudu aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman 104-nya. Nah, selanjutnya menempelkan telapak tangan terus debunya sampai siku, sampai siku, ya, sama seperti ini. Nah, seperti ini, kembali di jempol lagi ke sini, kembali di jempol seperti ini. Nah, jadi bersih, ya, seperti itu. Hadas besar. Nah, ini hadas besar jika orang yang berhadas besar dan ingin melakukan ibadah tawaf atau baca Quran. Nah, ini tata mandinya nih, tata cara mandi janabahnya dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya. Nah, seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sambil berniat mandi janabah atau mandi hadas besar. Contoh lafalnya di sini, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardo lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, untuk mandi janabah harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jika tidak ada air untuk melakukan mandi janabah, maka bertayamum menggunakan debu yang suci, sama seperti yang tadi, ya. Gitu. Nah, kegiatan 2 di sini, tuliskan niat mandi wajib di buku tugasmu. Nah, terus hafalkan niat mandi wajib. Hafalkannya nanti aja pas mau praktek, ya. Ya, teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman yang tadi nih. Tugas teman-teman adalah, nah, di sini tulis yang tadi mandi janabah, Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an tentang mandi janabah. Terus uji diri 1 juga kerjakan. Terus tulis lagi yang ininya, niat hadas besarnya. Mandi wajib, ya, mandi wajib. Tuliskan niat mandi wajib di buku tulis kamu, ya. Jadi yang Arab di buku tulis, yang kegiatan 2 itu aja. Oke, teman-teman, dikumpulkan, ya. Jadi yang bahasa Arab tulisannya di buku tulis PAI, di buku tulis, ya, Al-Maidah dengan niat mandi hadas besar. Terus kegiatan 1 juga dikerjakan. Oke, teman-teman, silahkan dikerjakan. Terus nanti dikumpulkan, ya, paling lambat sampai malam hari ini. Oke, selamat belajar, semangat selalu, jangan lupa ibadahnya. Terima kasih, Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.